Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinus Kasari dari kelas 12 OTKP 3. Saya akan mempelajari atau menjelaskan pelajaran MTK, yaitu tentang materi statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data, ada ukuran penyebaran data tunggal, yaitu jangkauan rank, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, dan juga pencilan. Ada juga ukuran penyebaran data kelompok, yaitu ada jangkauan, simpangan rata-rata, ragam, simpangan baku, jangkauan semikuartil, persentil, dan desil. Ukuran penyebaran data, yaitu ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu menyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, berikut ini adalah beberapa materinya. Yang pertama ada jangkauan, disebut juga rank. Rentang didefinisikan sebagai selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Yang rumusnya yaitu R sama dengan XI maksimum dikurangi XI minimum, di mana R adalah rank atau jangkauan rentang. XI maksimum adalah nilai data yang paling besar, dan XI minimum adalah nilai data yang paling kecil. Simpangan rata-rata adalah jumlah semua nilai mutlak simpangan dibagi dengan banyaknya data. Simpangan rata-rata dibagi menjadi dua, yaitu simpangan data tunggal dan simpangan data kelompok. Rumus simpangan data tunggal yaitu SR jumlah XI nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi N, di mana yaitu SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah nilai data ke I, X bar adalah mean atau rata-rata, dan N banyaknya data. Ada juga rumus simpangan data dan data kelompok, yaitu SR jumlah FI nilai mutlak di XI dikurangi X bar dibagi jumlah FI. Yaitu ada ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data kelompok pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S pangkat 2. Rumus variasi data tunggal yaitu S pangkat 2 sama dengan jumlah XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Rumus variasi data kelompok yaitu SI jumlah FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi jumlah XI. Ada juga simpangan baku atau deviasi. Standar data tunggal merupakan sekumpulan data kuantitatif yang dikelompokkan dan dinyatakan oleh X1, X2, sampai ke Xn dari data tersebut. Dapat diperoleh nilai simpangan baku S atau akar dari jumlah kuadrat divisi dibagi banyaknya data. Rumus simpangan baku data tunggal yaitu S jumlah XI dikurangi X per pangkat 2 per N. Ada juga rumus simpangan baku data kelompok. Apa itu ukuran penyebaran data pada nilai kuartil? Yaitu dari data kita bisa menentukan nilai kuartilnya, baik kuartil ke-1, kuartil ke-2, dan kuartil ke-3. Dari nilai kuartil tersebut juga berlaku ukuran penyebaran, yaitu jangkauan antar kuartil atau hamparan yang disimbolkan dengan ZK, dan jangkauan semikuartil simpangan kuartil yang disimbolkan SK, di mana rumusnya adalah ZK sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dan SK setengah ZK setengah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dari nilai penyebaran pada kuartil dikenal juga istilah langkah atau L yang dirumuskan yaitu L 3/2 ZK sama dengan 3/2 dikali X kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Ada juga pencilan, adalah datum yang memiliki karakteristik
berbeda dari datum lainnya. Dapat dikatakan bahwa pencilan yaitu data yang tidak konsisten atau tidak normal dalam kumpulan data. Pagar dalam atau PD adalah nilai data yang berada satu langkah di bawah kuartil pertama. Rumusnya yaitu PD X kuartil 1 dikurangi L. Sedangkan pagar luar PL nilai data yang berada satu langkah di atas kuartil ketiga. Rumusnya yaitu PL sama dengan kuartil 3 ditambah L. Semua data yang nilainya kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar disebut pencilan. Ada juga contoh soal jangkauan data tunggal. Untuk jangkauan data tunggal, langsung tentukan saja nilai terbesar dan terkecilnya, lalu dikurangkan. Contohnya yaitu, nilai ujian akhir mahasiswa adalah 70, 72, 69, 67, 54, 60, 49, 75, 59, dan 63. Hitunglah rank dari data tersebut. Penyesuaiannya yaitu, dari data tersebut diperoleh XI maksimum, yaitu nilai yang paling terbesar dari data tersebut yaitu 75. Dan XI minimum yaitu nilai yang paling terkecil yaitu 49. Dan jadi rank dari data tersebut adalah R XI maksimum dikurangi XI minimum yaitu 75 dikurangi 49 hasilnya jadi 26. Jadi hasil dari nilai ujian mahasiswa rank atau jangkauannya adalah 26. Contoh yang kedua yaitu contoh soal jangkauan data kelompok. Untuk data kelompok, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Tentukan rank dari tabel berikut ini. Penyelesaiannya yaitu nilai tengah kelas terendah XI minimum yaitu 3 ditambah 5 dibagi 2 hasilnya 4. Dan nilai tengah kelas tertinggi XI maksimum adalah 15 ditambah 17 dibagi 2 hasilnya 16. Menentukan jangkauannya yaitu R sama dengan XI maksimum dikurangi XI minimum yaitu 16 dikurangi 4 hasilnya 12. Jadi jangkauan data tersebut adalah 12. Nah, ada juga contoh soal simpangan rata-rata data tunggal, yaitu diketahui data nilai kelas 12 OTKP 3 sebagai berikut, yaitu 5, 7, 3, 5, 6, 4, 8, 5, 7, 10. Tentukan SR, yaitu simpangan rata-rata, dan SB, simpangan baku. Penyesalannya yaitu kita pakai rumus SR. SR sama dengan nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Yang pertama kita cari dulu yaitu nilai rata-ratanya. X barnya yaitu 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10. Dari data di atas yaitu disusun terlebih dahulu dari yang paling terkecil sampai ke terbesar, lalu dibagi dengan 10. Kenapa dibagi dengan 10? Yaitu data dari sejumlah semua data di atas yaitu 10. Terus dibagi 10, yaitu 60 ini dari hasil nilai yang 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10 dikalikan yaitu hasilnya di 60 dibagi 10 hasilnya 6. Terus kita cari SR lainnya lagi yaitu setelah dibagi hasilnya 6 yaitu 60 ini dari 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 dan tambah 10 hasilnya 60 dibagi 10 yaitu 6. Lalu kita cari SR-nya yaitu 3 dikurangi 6 nilai mutlak 3 dikurangi 6 ditambah nilai mutlak 4 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 6 5
5 dikurangi 6, 5 dikurangi 6, sampai ke 10, nilai mutlak 10 dikurangi 6. Dari mana 6 ini? Yaitu dari hasil nilai X bar ini, rata-ratanya, setelah dicari. Lalu kita pindahkan nilai angka 3 ini, yaitu 3 dikurangi 6, yaitu 6 hasil dari jumlah X bar. Dibagi 10, yaitu hasilnya 3 dikurangi 6, hasilnya 3. Kenapa tidak min 3? Yaitu karena ada nilai mutlaknya. Karena nilai mutlak itu selalu positif. 3 dikurangi 6, 3. 4 dikurangi 6, 2. 5 dikurangi 6, 1. 5 dikurangi 6, 1. 5 dikurangi 6, 1. 6 dikurangi 6, 0. 7 dikurangi 6, 1. 7 dikurangi 6, 1. 8 dikurangi 6, 2. 10 dikurangi 6, 4. Yaitu hasilnya 16 dibagi 10, yaitu 1,6. Lalu simpangan baku-bakunya adalah 3,8. Contoh soal ragam data tunggal adalah diketahui data umur anak yaitu 5, 2, 3, 2. Carilah nilai ragam dari data tunggal umur anak tersebut. Kisah tetraproyal yaitu penyelesaiannya. Kita cari dulu X barnya, nilai rata-ratanya itu disusun dari paling terkecil 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5 dibagi 4, yaitu 4 ini banyak data di atas, yaitu 4. Lalu kita jumlahkan 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 3, 7, 7 tambah 5 itu hasilnya 12, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Lalu kita cari SR sama dengan XI dikurangi S bar pangkat 2 dibagi N. Kita cari ragamnya yaitu 2 dikurangi 3 pangkat 2. 2 ini adalah nilai umur anak, dan 3 ini adalah hasil dari jumlah mean atau X barnya. Lalu dipangkatkan 2. 2 dikurangi 3 dipangkat 2 ditambah 2 dikurangi 3 pangkat 2 sampai 5 dikurangi 3 pangkat 2, hasilnya yaitu 2 dikurangi 3 1. 1 pangkat 2 yaitu 1 kali 1, hasilnya 1. Lalu kita jumlahkan yaitu 1 tambah 1 ditambah 4 hasilnya 6. 6 dibagi 4 hasilnya 1,5. Jadi besar ragam dari data tersebut adalah nilainya 1,5. Soal penyebaran data kelompok itu diketahui nilainya yaitu 31 dikurangi 35, 36, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55. Dan FI-nya itu frekuensinya 3, 7, 10, 9, 2, dan jumlahnya itu 31. XI-nya yaitu 33. Dari mana 33 itu? Yaitu dari hasil 31 ditambah nilai 31 ditambah 35 hasilnya 66. 66 dibagi 2 hasilnya 33. Yang bawah pun juga sama. 36 ditambah 40 sama dengan 76. 76 dibagi 2 hasilnya 38. Ini juga sama, 41 ditambah 45 dibagi 2. Ini juga sama, sampai ke 51 tambah 55 hasilnya dibagi 2 hasilnya 53. Lalu kita cari FI dikali XI-nya yaitu nilai FI-nya yaitu 3 dan XI-nya 33. Jadi 3 dikali 33 hasilnya 99. Ini juga sama. 7 dikali 38 hasilnya 266 sampai ke 2 dikali 53 hasilnya 109. Lalu kita jumlahkan nilai FI dikali XI ini yaitu hasilnya 1333. Lalu kita cari nilai
mutlak SI dikurangi X barnya yaitu nilai XI-nya yaitu 33 dikurangi 43 yaitu hasil dari kita cari meannya. Ini kita cari meannya yaitu jumlah nilai XI dikali jumlah nilai FI dikali XI yaitu ada dari hasil data ini 1333 dibagi nilai FI frekuensinya yaitu 31 hasilnya 43. Kita pindahkan hasil dari jumlah meannya yaitu X barnya 43 dan nilai XI-nya 33 ya. Jadi 33 dikurangi 43 hasilnya 10. Ini juga sama. 38 dikurangi 43 hasilnya 38 dikurangi 43 hasilnya 5. Sampai ke 53 dikurangi 43 hasilnya 10. Lalu kita cari nilai FI dikali XI dikali X bar yaitu FI-nya 3 dikali 10 dari hasil X penjumlahan ini XI dikurangi X bar yaitu hasilnya 10. 33 dikurangi 43 hasilnya 10. Lalu kita pindahkan ke tabel ini. 3 dikali 10 hasilnya 30. Ini juga sama. 7 dikali 5 hasilnya 35. Dan kita jumlahkan hasilnya. Hasil dari data ini yaitu 130. Lalu kita cari nilai XI dikurangi X bar pangkat 2 yaitu dari hasil nilai 33 dikurangi 43 yaitu 10 dipangkatkan 2 yaitu 10 kali 10 100. Lalu 55 dikali 5 dipangkat 2 yaitu 5 kali 5 hasilnya 25 sampai ke 10 kali 10 pangkat 2 itu 10 kali 10 hasilnya 100. Lalu kita cari FI dikali XI X bar pangkat 2 yaitu XI-nya 3 dikali hasil dari nilai XI dikurangi X bar pangkat 2 itu 100. Jadi kita jumlahkan 3 dikali 100 3 kali 100 ini 300. Ini juga sama 7 dikali 25 hasilnya 175. Bisa kita jumlahkan dari data kolom ini yaitu 900. Lalu kita cari simpangan rata-ratanya yaitu jumlah FI dikali XI dikurang X bar yaitu hasilnya 130 dibagi jumlah frekuensinya 31 yaitu 130 dibagi 31 hasilnya 4,1. Lalu simpangan bakunya yaitu jumlah nilai XI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 per nilai frekuensi yaitu 900 dibagi 31 hasilnya 29,1. Ada juga nih kita cari desil kelima dari data tersebut yaitu rumusnya DI sama dengan B tambah P I per 10 karena desil ini dibagi 10 dikurang frekuensi kumulatif per nilai frekuensi. Jadi D5 sama dengan B tambah P 5 per 10 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi. D5 sama dengan 5 per 10 dikali 31 yaitu 5 dikali 31 hasilnya 155 dibagi 10 yaitu 15,5. B nya yaitu kita cari nilai yang frekuensi kumulatifnya mendekati 15 yaitu yang ini 20. Berada di 20. Kenapa enggak 10? Karena tidak boleh kurang dan harus melebihi nilai 15 yaitu kita ambil dari nilai 20 ini yaitu 41 dikurangi 0,5 hasilnya 40,5 dan panjang kelasnya yaitu 5 yaitu kita hitung 31, 33, 33, 31, 32, 33, 34, 35. Dan frekuensi kumulatifnya itu frekuensi nilai atas yaitu nilai sebelum frekuensinya yaitu 10 dan frekuensinya 10. D5-nya yaitu kita bisa jumlahkan 40,5 ditambah 5
15,5 dikurangi 10 hasil dibagi 10. Kenapa? Kita lihat rumusnya yaitu B-nya 40,5 ditambah P-nya 5. Terus 5 per 10-nya yaitu hasil dari 105 dibagi 10 yaitu 15,5 dikurangi 10 yaitu frekuensi kumulatifnya yaitu frekuensi nilai sebelum nilai frekuensi kumulatif sebelum nilai frekuensi dibagi nilai frekuensinya yaitu 10 sama dengan 40,5 ditambah 5 yaitu 5,5 per 10. Dari mana hasil 5,5 yaitu dari hasil 15,5 dikurangi 10 hasilnya 5,5. Lalu 40,5 ditambah 27,5. Dari mana hasil 27,5? Dari hasil 5,5 dikali 5. Lalu kita bagikan 27,5 dibagi 10 hasilnya 2,75. Bisa kita jumlahkan yaitu 40,5 ditambah 2,75 hasilnya 43,25. Lalu kita cari persentil ke 60 yaitu PI sama dengan B tambah PI per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi nilai frekuensi. Karena persentil itu dibagi dengan 100. Lalu kita bisa jumlahkan P60 persentil 60 sama dengan B tambah P 60 per 100 dikurangi frekuensi kumulatif per jumlah frekuensi. P60 sama 60 per 100 dikali 31 yaitu 60 dikali 31 hasilnya 1860 dibagi 100. 1860 dibagi 100 hasilnya 18,6. Lalu kita cari nilai frekuensi kumulatif mana yang berada di 18 yaitu sama berada di 4145 berada di nilai frekuensi kumulatif ke 20. Lalu kita jumlahkan 41 dikurangi 0,5 hasilnya sama 40,5. P-nya juga sama 5. Frekuensi kumulatifnya 5, frekuensinya 10. Frekuensi kumulatifnya 10, frekuensinya 10. Lalu kita bisa jumlahkan P60 sama dengan 40,5 ditambah 5. 18,6 dikurangi 10 per 10. Yaitu 40,5 ditambah 5. 8,6 per 10. Dari mana hasil 8,6? Yaitu dari hasil 18,6 dikurangi 10. Dibagi 10 yaitu 8,6 dikali 5 hasilnya 43 per 10. Bisa kita jumlahkan yaitu 40,5 ditambah 4,3 hasilnya 44,8. Itulah demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata secara tulis maupun lisan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.